Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau memberikan penjelasan tentang penyebab kulkas dua pintu bawahnya tidak dingin karena terjadi pengeblokan es. Sebelum saya memberikan tutorialnya atau memberikan penjelasannya, saya minta supportnya kepada Anda semua supaya channel saya semakin berkembang lagi dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Jadi bagi yang belum tekan subscribe, silahkan tekan subscribe dan tekan lonceng. Oke, ditunggu tekan subscribe-nya bosku. Oke, dilanjut bosku. Sekarang saya akan memberikan tutorialnya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jadi penyebab kulkas dua pintu bawahnya tidak dingin karena terjadi pengeblokan es bisa terjadi 4 penyebab. Penyebab yang pertama yaitu disebabkan oleh timer. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Anda. Di sini saya memiliki 3 timer. Kalau timer yang seperti ini ialah timer yang 13. Sedangkan timer yang seperti ini ada timer 13 dan ada pula timer yang 14. Untuk menyeting timer yang seperti ini berbeda bosku. Kalau timer yang seperti ini, cara menyetingnya di saat Anda mengukur timernya masih bagus atau tidak, Anda putar arah ke kanan. Kalau timer yang seperti ini, sampai berbunyi klik yang pertama yang suaranya lebih kecil, itu posisi defrost atau posisi pencairan bunga es. Anda putar perlahan-lahan arah ke kanan. Oke, sekarang saya akan memutarnya. Nah, ini posisi defrost atau posisi pencairan bunga es di posisi pin nomor 2. Kalau Anda putar lagi sedikit, ini akan berpindah ke posisi kompresor di pin nomor 4. Sekarang saya akan putar. Nah, baru saja terdengar bosku, itu posisi kompresor di pin nomor 4. Sedangkan timer yang seperti ini, cara menyetingnya arah ke kiri atau searah berlawanan jarum jam. Oke, sekarang saya akan memutarnya arah ke kiri sampai terdengar suara klik yang pertama yang suaranya lebih kecil. Itu posisi defrost atau posisi pencairan bunga es di pin nomor 2. Oke, sekarang saya akan memutarnya perlahan-lahan. Nah, baru saja terdengar itu posisi defrost atau posisi pencairan bunga es yang suaranya lebih kecil. Kalau Anda putar lagi sedikit, ini akan berpindah ke posisi kompresor di pin nomor 4. Nah, seperti ini bosku. Jadi kalau di saat Anda mau mengukur timernya masih bagus atau tidak, Anda harus memposisikan timernya dalam posisi defrost. Jadi mengapa? Alasannya harus di posisi defrost. Kalau Anda tidak menyetingnya dalam posisi defrost, nah ini posisi kompresor. Ini sudah saya pastikan bahwa ini adalah timer yang 13. Terlebih dahulu Anda ubah tang ampernya atau saya ubah dalam posisi 20K. Jadi kalau saya mengubahnya dalam posisi 200 ohm, ini tidak menyambung bosku. Sebelumnya sudah saya cek. Jadi saya mengubahnya dalam posisi 20K atau 20.000 ohm. Oke, sekarang saya akan menghubungkannya. Bentar bosku, saya agak kesulitan. Oke, sudah terlihat. Sekarang saya akan menghubungkan ventang ampernya di kaki pin nomor 1 dan kaki pin nomor 3. Sebentar bosku. Nah, dia ada hambatan bosku. 1 dan 3. Begitupun seperti 1 dan 4. Nah, berarti Anda harus menyetingnya dalam posisi defrost supaya bisa diketahui ini timer 13 atau timer yang 14. Nah, jadi seperti itu bosku. Anda putar arah ke kiri sampai berbunyi klik yang pertama yang suaranya lebih kecil. Nah, sekarang saya akan mengukurnya lagi. Saya akan menghubungkan ventang ampernya posisi nomor 1 dan 3. Nah, dia ada hambatan. Saya akan memindahkan ke posisi pin nomor 4. Nah, dia tidak ada hambatan bosku. Berarti ini jelas. Ini adalah timer yang 13. Apabila Anda sudah menghubungkannya
dan tidak ada nilai hambatan sama sekali, berarti timernya sudah rusak bosku, atau sudah tidak layak untuk dipakai. Nah, jadi seperti itu. Jadi mengapa timer yang rusak bisa menyebabkan kulkas 2 pintu bawahnya tidak dingin atau terjadi pengablokan es? Ya, berhubung timernya sudah rusak sehingga motor yang berada di dalam timernya dia tidak bisa berjalan bosku, karena motornya sudah terbakar atau sudah tidak berfungsi, sehingga dia tidak berpindah ke posisi defrost atau posisi pencairan bunga es. Nah, itulah yang menyebabkan kulkas 2 pintu bawahnya tidak dingin atau terjadi pengablokan es, karena dia terus menerus kompresornya bekerja bosku. Nah, jadi seperti itu. Begitupun seperti timer yang 1.4, kalau timernya rusak otomatis dia selalu bekerja dan tidak berpindah ke posisi defrost. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan penyebab yang kedua yang menyebabkan kulkas 2 pintu bawahnya tidak dingin atau terjadi pengablokan es, yaitu disebabkan oleh thermodefrost atau disebut dengan bimetal. Nah, jadi thermodefrost ini ada yang menyatu dengan fuse. Nah, ini yang menyatu sama fuse, dan ada pula yang terpisah sama fuse. Jadi mengapa thermodefrost bisa menyebabkan kulkas 2 pintu bawahnya tidak dingin atau terjadi pengablokan es? Berhubung thermodefrostnya sudah rusak, sehingga apabila suhu dingin yang berada di dalam evaporator dia tidak menghubungkan arus listriknya bosku. Dia tidak bekerja, sehingga kompresor akan selalu hidup dan timernya juga akan berjalan kalau timer yang 1.3. Nah, jadi seperti itu. Dia bekerja apabila suhu dingin di ruangan evaporator sudah dingin bosku. Ya berhubung thermodefrostnya sudah rusak, dia tidak menghubungkan arus listriknya dan mengakibatkan kompresor Anda akan selalu hidup dan timernya juga tidak berganti ke posisi defrost bosku. Seandainya pun dia berpindah ke posisi defrost, kalau timer yang 1.3, dia akan berganti lagi ke posisi kompresor, akan tetapi kompresornya akan selalu bekerja. Nah, jadi seperti itu. Untuk lebih jelasnya, jika Anda ingin mengetahui cara kerja timer yang 1.3 ataupun yang 1.4, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Nah, di situ ada tutorial yang menjelaskan tentang cara kerja timer 1.3, 1.4, cara mengetahui timer kulkas yang rusak, atau langkah-langkah dalam menangani kulkas 2 pintu yang bawahnya tidak dingin. Nah, jadi seperti itu bosku. Penyebab yang kedua. Sedangkan penyebab yang ketiga, kalau semuanya Anda ukur normal dari timer, mungkin kalau thermodefrost Anda masih 50-50, masih bagus atau tidak. Kalau Anda mengukurnya masih bagus atau tidak, jadi posisi thermodefrost ini harus ditaruh di tempat yang benar-benar dingin bosku, di ruangan freezer. Nah, setelah itu Anda hubungkan kedua kabel thermodefrostnya. Apabila suhu di ruangan freezer sudah maksimal, kalau dia menghubungkan dan ada nilai hambatan di tang ampere, berarti thermodefrostnya masih bagus bosku. Nah, jadi seperti itu untuk mengetahui thermodefrost masih bagus atau tidak. Oke, kita lanjut. Kemungkinan yang ketiga yaitu fuse-nya bosku. Ada pula fuse yang menyatu dengan thermodefrost. Nah, setelah itu untuk memastikan fuse-nya masih bagus atau tidak, Anda gunting saja kedua kabel fuse-nya. Anda cari kabel fuse-nya di samping evaporator yang menempel. Setelah itu Anda gunting kedua kabelnya, dan setelah itu juga kedua kabel fuse-nya Anda ukur memakai multitester atau tang ampere. Kalau tidak ada nilai hambatan, berarti jelas fuse-nya sudah rusak. Nah, jadi seperti itu bosku. Itu penyebab yang ketiga. Sedangkan penyebab
yang keempat atau penyebab yang terakhir yaitu heaternya. Heaternya sudah pecah bosku, atau gulungan heaternya sudah putus, sehingga kalau elemen yang seperti itu sudah rusak, cara kerja timernya dia tidak normal bosku, karena dia tidak mendapatkan arus listrik dan roda timernya dia tidak bisa berputar karena heaternya sudah putus. Nah, jadi seperti itu. Kalau Anda sudah memastikan timernya masih bagus, termodefrostnya ataupun fuse-nya masih bagus, berarti langsung kita simpulkan heaternya sudah rusak bosku, atau sudah tidak layak untuk dipakai. Jadi Anda ganti saja. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke, sampai di sini bosku, sangat simpel sekali tutorial yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Sebenarnya saya juga masih dalam tahap belajar bosku, akan tetapi saya ingin menggali terus ilmu tentang kulkas. Kalau memang saya sudah mahir dalam menangani kulkas, insya Allah lain waktu saya akan mempelajari ilmu tentang menservis AC. Nah, jadi seperti itu bosku. Jadi saya memberikan tutorial seperti ini bukan berarti saya so tahu atau bukan berarti saya so pintar. Akan tetapi saya hanya sekedar ingin berbagi ilmu bosku, apa yang saya miliki. Nah, jadi seperti itu bosku. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas. Nah, di situ ada tutorial tentang seputar kulkas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja bosku. Insya Allah dengan senang hati pasti saya akan menjawabnya. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, supaya channel saya semakin berkembang dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Jadi bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.